Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmawati, mahasiswi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas 1B, UIN Raden Mas Said Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah turunnya Al-Quran. Dalam pandangan Muslim, Al-Quran merupakan sebuah petunjuk bagi umat manusia, atau juga bisa disebut dengan hudal linnas, yang meletakkan dasar-dasar prinsip dalam segala persoalan kehidupan umat manusia dan merupakan kitab universal. Petunjuk inilah yang menjadi landasan pokok agama Islam dan berfungsi sebagai pedoman hidup bagi penganutnya. Al-Quran memperkenalkan dirinya dengan berbagai ciri dan sifat. Salah satu di antaranya adalah bahwa Al-Quran merupakan kitab yang keotentikannya dalam pandangan Muslim dijamin dan selalu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana penegasan Allah dalam firman-Nya, Quran Surat Al-Hijr ayat 9, yang berbunyi, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kamilah pemelihara-pemeliharanya. Seorang ulama besar Syiah kontemporer, Muhammad Husain Tabatabai, menyatakan bahwa sejarah Al-Quran jelas dan terbuka sejak turunnya hingga masa kini. Al-Quran dibaca oleh kaum muslim dari dulu sampai sekarang, sehingga pada hakikatnya Al-Quran tidak membutuhkan sejarah untuk membuktikan keotentikannya, karena kitab tersebut memperkenalkan dirinya sebagai firman-firman Allah dan membuktikan hal tersebut dengan menantang siapapun untuk menyusun seperti keadaannya. Kondisi masyarakat Arab saat Al-Quran turun. Masyarakat Arab terdiri dari berbagai suku atau kabilah. Salah satu kabilah yang paling terkenal yang tinggal di kota Mekah adalah suku Quraisy. Mereka terkenal karena kemahirannya dalam berdagang serta mereka yang mengendalikan Ka'bah. Ka'bah sebelum Islam sudah merupakan tempat yang penting sebagai pusat kegiatan keagamaan. Orang-orang berdatangan untuk berziarah setahun sekali dari berbagai pelosok Arab, baik yang jauh maupun yang dekat. Hampir sebagian besar penduduk Mekah adalah pedagang. Mereka berpergian dalam bentuk kafilah besar melewati daerah-daerah yang dirasa menguntungkan untuk berdagang. Selain itu, Mekah juga merupakan daerah rute perdagangan antar negara. Dengan dibukanya rute perdagangan ini, memungkinkan Arab untuk berhubungan dengan dunia luar seperti Romawi dan Persia, yang pada saat itu lebih maju kebudayaannya daripada Arab. Dari Romawi, bangsa Arab belajar tentang strategi perang, sedangkan dari Persia, mereka belajar berbagai ilmu pengetahuan. Kehidupan keagamaan penduduk Arabia bervariasi, tetapi yang paling banyak di antara mereka, terutama orang Mekah, adalah paganisme, yakni menyembah berhala. Di bagian Arab pedalaman atau Badawah, mereka menganut animisme, yaitu percaya kepada kekuatan alam. Mereka menyembah bulan dan bintang, bahkan mereka juga menyembah para leluhurnya. Di Makkah mereka lebih senang menyembah berhala sebagai tuhannya. Berhala-berhala tersebut mereka beri nama tersendiri. Di antara berhala-berhala mereka, kabilah memiliki berhala andalan untuk disembah, yaitu Lata, Uzza, Manat, Kolas, Rudo, Ri'am, dan lain-lain. Akan tetapi, selain mereka mempercayai hal-hal tersebut di atas, mereka juga mempercayai adanya Allah, Tuhan atau Dewa, sebagai suatu kekuatan transenden yang menguasai kehidupan mereka. Penyembahan mereka terhadap berhala adalah sebagai sarana yang dapat mengantarkan doa mereka kepada Allah tersebut. Selain itu, agama-agama yang dianut sebelum Islam juga sudah mengajarkannya, seperti Judaisme, Zoroaster, dan Kristen. Namun kepercayaan ini tidak begitu populer dan kurang diminati. Kesiapan Rasul menerima wahyu. Allah memberikan wahyu kepada para nabi dan rasul, ada yang melalui perantara, ada juga yang tidak melalui perantara. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, sesungguhnya apa yang mula-mula terjadi bagi Rasulullah SAW adalah mimpi yang benar di waktu tidur. Beliau tidaklah mimpi kecuali mimpi itu datang bagaikan datangnya pagi hari.
Hal itu merupakan persiapan mental bagi Rasulullah untuk menerima wahyu-wahyu berikutnya, yakni melalui malaikat Jibril yang datang kepadanya dalam keadaan sadar atau tidak tidur. Dalam Sahih Muslim dari Anas radhiyallahu an berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari berada di antara kami dalam masjid, tiba-tiba ia mendengkur, lalu mengangkat kepala beliau dalam keadaan tersenyum. Aku menanyakan kepadanya, apakah yang membuat engkau tertawa, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tadi telah turun kepadaku sebuah surah. Lalu beliau mengucapkannya, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Al-Haris bin Hisham bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, bagaimana caranya wahyu datang kepadamu? Rasul menjawab, kadang datang kepada seperti gemerincing bel, dan itu yang paling berat bagiku. Lalu ia dipisahkan dariku dan menjadi nyata, dan aku pun menyadari apa yang dikatakannya. Nabi pernah didatangi Jibril dalam bentuk aslinya. Beliau memiliki 600 sayap, lalu menyampaikan wahyu kepada Rasul apa yang hendak beliau sampaikan. Sejarah pewahyuan Al-Quran, para ulama membagi sejarah turunnya Al-Quran dalam 2 periode. Yang pertama, periode sebelum hijrah, yakni ayat-ayat Makkiyah, dan yang kedua, sesudah hijrah, yaitu ayat-ayat Madaniyah. Kemudian menurut klarifikasinya, turunnya Al-Quran dibagi menjadi 3 periode. Nah, periode yang pertama, pada permulaan turunnya wahyu yang pertama, Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5, Nabi Muhammad belum diangkat menjadi Rasul. Beliau masih berperan sebagai nabi yang tidak diutus untuk menyampaikan wahyunya. Kemudian ketika turunnya wahyu yang kedua, Nabi Muhammad diangkat sebagai diutus untuk menyampaikan wahyu yang telah diterimanya. Dibuktikan dalam Quran surat Al-Mudaththir yang berbunyi, wahai yang berselimut, bangkit dan berilah peringatan. Kemudian sesudah itu, kandungan wahyu ilahi berkisar dalam 3 hal. Pertama, pendidikan bagi Rasulullah dalam membentuk kepribadiannya. Dalam Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Kemudian, yang kedua, pengetahuan-pengetahuan dasar mengenai ketuhanan. Disebutkan dalam Quran Surat Al-A'la dan Quran Surat Al-Ikhlas. Yang ketiga, keterangan mengenai dasar-dasar Islamiyah serta bantahan-bantahan secara umum mengenai pandangan hidup masyarakat jahiliyah ketika itu. Dapat dilihat misal dalam Quran Surat At-Takasur dan Quran Surat Al-Ma'un yang menjelaskan tentang kewajiban terhadap fakir miskin dan anak yatim serta pandangan agama mengenai hidup bergotong royong. Periode pertama ini berlangsung sekitar 4-5 tahun dan telah menimbulkan bermacam-macam reaksi di kalangan masyarakat Arab ketika itu. Reaksi nyata dalam yang ditimbulkan oleh periode ini yaitu ada 3 hal. Yang pertama, segolongan kecil dari mereka menerima dengan baik ajaran-ajaran dari Al-Quran. Dan yang kedua, sebagian besar dari masyarakat tersebut menolak ajaran Al-Quran karena kebodohan mereka. Keteguhan mereka mempertahankan adat istiadat dan tradisi nenek moyang, atau karena adanya maksud-maksud tertentu dari satu golongan seperti yang digambarkan oleh Abu Sufyan. Kemudian periode kedua, periode ini berlangsung sekitar 8-9 tahun. Nah, pada masa ini terjadi pertikaian antara kelompok Islam dan jahiliyah. Kelompok oposisi terhadap Islam menggunakan segala cara untuk menghalangi kemajuan dakwah Islam. Pada masa itu, ayat-ayat Al-Quran di satu pihak silih berganti turun menerangkan kewajiban-kewajiban prinsipil penganutnya sesuai dengan kondisi dakwah ketika itu. Dalam surat An-Nahl ayat 125. Sementara di lain pihak, ayat-ayat kecaman dan ancaman kepada kaum musyrik yang berpaling dari kebenaran terus berdatangan. Dalam Quran surat Fussilat ayat 13. Selain itu, turun juga ayat-ayat mengenai keesaan Tuhan
dan kepastian hari kiamat dalam Quran Surat Yasin ayat 78 hingga 82. Periode ketiga, dakwah Al-Quran telah mencapai atau mewujudkan suatu prestasi yang besar karena penganut-penganutnya telah dapat hidup bebas melaksanakan ajaran-ajaran agama di Yathrib yang kemudian diberi nama Al-Madinah Al-Munawwarah. Periode ini berlangsung selama 10 tahun. Ini merupakan periode terakhir saat Islam disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya ayat yang terakhir Al-Maidah ayat 3 ketika Rasulullah SAW wukuf pada Haji Wada 9 Dzulhijjah 10 Hijriyah atau 7 Maret 632 Masehi. Dan ayat terakhir turun secara mutlak sehingga dari ayat pertama kalinya memakan waktu sekitar 23 tahun. Bukti historis turunnya Al-Quran. Al-Quran turun dalam masa sekitar 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Ada beberapa faktor yang menjadi bukti historis turunnya Al-Quran secara bertahap. Di antaranya faktor yang pertama yaitu kondisi masyarakat Arab adalah masyarakat yang tidak mengenal tulisan. Nah, pada masa ini kondisi masyarakat Arab itu tidak mengenal tulisan sama sekali. Bahkan Rasulullah itu juga merupakan bagian dari mereka. Nah, buktinya kenapa kok Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur? Kenapa tidak sekaligus? Karena Al-Quran diturunkan kepada seorang nabi yang tidak kenal baca tulis, dan dari proses turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur tentu akan lebih memudahkan beliau dalam menghafalkannya. Selain itu, jika Al-Quran diturunkan secara sekaligus di dalam masyarakat baru yang mulai berkembang, tentu akan mewujudkan mereka dengan kebiasaan-kebiasaan yang belum biasa mereka hayati sebelumnya. Kemudian faktor yang kedua, Al-Quran turun sesuai dengan kondisi masyarakat saat itu. Dalam Quran Surat Al-Isra ayat 106 yang berbunyi, dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Quran Surat Al-Isra ayat 106. Pada masa ini, orang-orang kafir itu terus bertanya kepada Rasul, kenapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur padahal kitab-kitab sebelumnya diturunkan secara sekaligus seperti kitab Taurat, Injil, Zabur. Semua kitab itu diturunkan secara langsung sekaligus, tidak berangsur-angsur. Nah, orang-orang kafir bertanya, kenapa kok Al-Quran diturunnya secara berangsur-angsur? Kemudian dijawab dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 32 sampai 33 yang berbunyi, orang-orang kafir mempertanyakan kenapa Al-Quran tidak diturunkan kepadanya Muhammad sekaligus. Demikianlah Al-Quran kami turunkan secara berangsur-angsur untuk memperteguh hatimu hai Muhammad, dan kami membacakannya secara tartil, perlahan-lahan, jelas, dan sebagian demi sebagian. Tiap mereka datang kepadamu membawa suatu permasalahan, kami selalu datangkan kepadamu kebenaran dan penafsiran yang sebaik-baiknya. Seperti itu, teman-teman. Nah, dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sejarah turunnya Al-Quran sangat disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat pada saat itu. Al-Quran merupakan kalam ilahi yang memiliki posisi penting bagi penataan dunia, khususnya umat manusia. Turunnya wahyu secara bertahap dan strategis bertujuan agar pesan dari Al-Quran lebih dapat dirasakan dan mengena di hati umat. Kesesuaian ayat-ayat Al-Quran dengan kondisi antropologis dan psikologis masyarakat memberikan pengaruh dan signifikan dalam penataan masyarakat kontemporer. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata maupun penjelasan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.